Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Teman-teman, di learning journal keempat di sini saya akan ngebahas tentang teknik dan tata cara penulisan berita dan artikel. Setelah kemarin kita udah ngebahas tentang definisi berita dan artikel, sekarang kita ngebahas teknik teknik penulisan berita dan artikel. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang peliputan berita. Apa sih teknik peliputan berita itu? Teknik peliputan berita adalah cara jurnalis untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang atau yang akan terjadi. Nah, apa saja sih teknik peliputan berita itu? Nah, teknik peliputan berita itu ada reportase, ada wawancara, dan ada riset kepustakaan dan kantor berita. Apa sih reportase itu? Reportase itu kita meliput langsung nih ke tempat kejadian perkara, meliput kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi di tempat itu. Nah, wawancara, yang kedua wawancara, biar kita dapat berita yang jelas, ya kan, yang sesuai, yang fakta yang sesuai 5W1H itu. Nah, kita harus wawancara nih, mewawancarai narasumber yang terpercaya ke tempat kejadian perkara langsung. Nah, yang keempat adalah riset kepustakaan dan kantor berita. Selanjutnya adalah cara untuk meliput berita. Nah, cara meliput berita itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama bisa dengan cara wawancara, yang kedua jumpa pers, yang ketiga wisata pers, dan 4 siaran pers. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita. Sekarang kita beralih ke teknik peliputan atau penulisan artikel. Yang pertama itu kita harus menentukan fokus cerita tentang peristiwa apa yang bakal kita ambil. Kita harus nentuin fokus ceritanya dulu. Yang kedua, kita harus memahami isu itu. Ketiga adalah mengumpulkan informasi yang banyak, yang terkini, yang fakta tentunya. Yang keempat, kita menulis artikel. Yang kelima, mengumpulkan foto atau video. Yang keenam, kita harus menulis headline. Yang ketujuh, mengumpulkan sumber. Dan yang kedelapan adalah menyampaikan artikel dengan bahasa yang pastinya harus mudah dipahami agar banyak peminat yang mau membaca artikel kita. Nah, setelah ngebahas teknik-teknik, kita ngebahas nih tata cara penulisan. Yang pertama kita ngebahas tentang tata cara penulisan berita. Yang pertama itu kita harus menentukan peristiwa untuk dijadikan berita. Nah, harus peristiwa itu harus yang lagi hot news banget nih, lagi ramai dibicarakan, kayak terbaru gitu. Nah, itu bagus, berita yang bagus, biar banyak orang yang minat buat ngeliat berita yang kita buat. Yang kedua adalah pencarian sumber berita, harus sumber yang terpercaya, yang sesuai fakta tentunya. Yang ketiga adalah wawancara, observasi ke tempat TKP, dan dokumentasi. Yang keempat adalah mencatat hal-hal penting yang pastinya harus sesuai dengan 5W1H. Yang kelima adalah membuat kerangka berita. Biar gampang gitu nanti penulisan beritanya, kita harus membuat kerangka berita. Yang dimaksud apa tuh piramida terbalik itu adalah bagian dari kerangka berita. Yang keenam adalah membuat teras berita. Yang ketujuh, menulis isi berita. Yang kedelapan, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Jadi harus real ceritanya, sesuai fakta lapangan. Gak boleh ada yang ngarang-ngarang, gak boleh fitnah dan hasutan. Nah, kalau penulisan artikel itu gimana sih? Nah, kalau artikel itu ditulis dengan sistematika yang terstruktur, konsisten, lugas, dengan panjang artikel maksimal 15-20 halaman, dengan spasi 1, dengan ukuran kertas A4, margin bawah atas 2,5, kiri 3 cm, dan kanan 2,5 cm. Dan huruf yang digunakan itu Times New Roman. Dan apa aja sih hal yang dibuat di artikel? Yang pertama pastinya judul, yang kedua penulis artikel tersebut, yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima metodologi apa sih yang diambil di penelitian itu, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang kedelapan daftar pustaka. Tadi kan kita udah ngebahas teknik dan tata cara penulisan berita dan artikel. Nah, di sini
kita akan ngebahas tentang apa sih tujuan dari penulisan berita dan artikel tersebut. Udah pasti tujuan penulisan berita itu untuk memenuhi tujuan politik, keredaksian suatu media massa, atau memenuhi kebutuhan pembaca. Selanjutnya, untuk melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengungkapkan ancaman atau tekanan terhadap kebebasan seseorang. Yang selanjutnya, menambah pengetahuan tentunya untuk memperbaiki kedudukan ekonomi sosial dan mengungkapkan perkembangan atau penghambat dalam peningkat kehidupan. Nah, sedangkan tujuan penulisan artikel itu adalah untuk biasanya untuk tujuan penugasan, terus untuk tujuan informasi, tujuan persuasi, tujuan entertainment, tujuan eksistensi, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Nah, sedangkan manfaat dari artikel itu pasti untuk sarana menyampaikan gagasan penulis kepada masyarakat atau publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah dan membantu penulis untuk memahami tujuan menulis artikel dan yang terakhir menjelaskan atau membahas masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Learning Journal episode keempat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.